Ibu bapak sekalian, ada sukacita bagi kita yang diberikan oleh Tuhan sepanjang hari ini. Karena itu, marilah kita datang kepada Dia, merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Pada hari ini, kita akan mendengarkan dari Rut 2 ayat 12 sebagai bahan renungan sepanjang hari ini. Rut 2 ayat 12 begini dikatakan. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Rut, nama seorang perempuan yang mengingatkan kita akan kasihnya kepada mertuanya Naomi. Ya sayang kepada mertuanya itu. Sehingga ketika anak dari mertuanya itu atau suaminya itu meninggal dunia, ia meminta kepada Naomi untuk tinggal bersama-sama mertuanya itu di rumahnya. Ia mau tinggal di rumah mertuanya walaupun suaminya tidak ada lagi. Dia tidak kembali ke rumah orang tuanya atau ke kampung halamannya sendiri setelah ia menjanda atau tanpa anak itu. Ini suatu hal yang sangat luar biasa dan yang tidak mungkin di adat Batak. Ini menurut pribadi saya. Sebab yang saya tahu biasanya jika ada perempuan yang sudah menikah kemudian ditinggal meninggal oleh suaminya, tidak punya anak, setelah suaminya dikuburkan, ia dipulangkan kembali ke rumah orang tuanya. Mungkin dari kuburan itu langsung dipulangkan atau mungkin kembali dulu ke rumah mertuanya kemudian dipulangkan. Namun yang jelas ia dipulangkan kembali. Karena dia sudah tidak punya suami lagi, apalagi dia tidak punya keturunan. Naomi tidak demikian. Dia mengatakan kepada Rut, menantunya itu. Dia memang mengatakan, pulanglah kalian. Rut dan Orpa itu. Pulanglah kalian kembali ke rumah orang tua kalian. Nah, Rut tidak seperti yang kita bayangkan itu. Dia tidak mau meninggalkan Naomi. Dia tidak mau meninggalkan mertuanya itu. Naomi menerima Rut, menantunya itu. Dan Rut memilih untuk tinggal bersama dengan mertuanya. Nah, Rut melakukan pekerjaannya dan kemudian dia bertemu dengan pria baik majikannya yang bernama Boas itu di tempat ia bekerja, yang punya ladang atau perkebunan itu. Inilah perkataan Boas kepadanya, kepada Rut itu sendiri. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, kiranya engkau dikaruniai upah oleh Tuhan. Kenapa Boas mengatakan seperti itu? Itu juga pertanyaan Rut. Karena Boas sudah mengetahui apa yang dilakukan oleh Rut ketika dia hidup bersama dengan mertuanya. Bagaimana perbuatan-perbuatan baik Rut itu sudah diketahui oleh Boas. Saudaraku, perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan hati yang benar, tanpa pamrih, tanpa ada kepentingan atau keinginan untuk mendapatkan sesuatu, akan diberkati oleh Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang dengan motivasi yang lurus, yang jernih, yang bersih, maka akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan mengaruniakan dan melipat gandakan upah dari yang kita lakukan, asalkan kita melakukannya dengan kerelaan hati, dengan kerendahan hati itu. Orang yang mengenal Tuhan juga akan sanggup mengatakan hal yang benar dan yang baik. Tidak hanya yang menerima, tetapi yang mengenal Tuhan juga akan sanggup untuk mengatakan hal yang benar dan yang baik. Seperti Boas ini. Boas mengenal Tuhan. Ia telah diberkati oleh Tuhan. Maka perkataannya pun dan hatinya pun akan mengeluarkan kata-kata berkat. Ia mengeluarkan kata-kata memberkati Rut itu. Kata-kata yang meneduhkan hati Rut itu. Saudaraku, kamu sudah diberkati oleh Tuhan.
saya sudah diberkati oleh Tuhan. Kita semua sudah diberkati oleh Tuhan. Karena itu ucapkanlah dari hati kita ini kata berkat atau yang dapat meneduhkan hati seseorang jika kamu melihatnya bahwa dia melakukan perbuatan yang baik dan pekerjaan-pekerjaan yang benar. Pekerjaan-pekerjaan yang baik atau yang benar. Nah, Tuhan akan membalaskan perbuatanmu yang baik dan yang benar. Dan Tuhan akan mengaruniakan upah sepenuhnya kepadamu. Inilah yang kita katakan kepada mereka sebagai kata-kata berkat. Tuhan yang memberkati mereka. Tapi kita yang sudah diberkati Tuhan ini, kita juga mampu mengatakannya kepada orang yang kita tahu pekerjaannya adalah perbuatannya itu perbuatan baik dan perbuatan benar. Kita akan mengatakan bahwa Tuhan akan membalaskan perbuatanmu yang baik dan benar, dan Tuhan akan mengaruniakan upah sepenuhnya kepadamu. Mari saudaraku, jika engkau menjumpai orang yang baik dan benar pada hari ini, katakanlah itu sehingga Tuhan memberkatimu dan Tuhan memberkati dia juga. Amin. Kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang baik dan Engkau selalu memberikan yang baik bagi kami. Hari ini pun Engkau memperdengarkan firman-Mu melalui percakapan Boas dengan Rut. Boas yang mengetahui perbuatan baik yang dilakukan oleh Rut. Kemudian dia mengatakan kata yang meneduhkan hati Rut. Itulah yang kami harapkan juga ya Tuhan, keluar dari hati kami yang sudah Engkau berkati ini ya Tuhan. Sehingga kami mampu juga menyampaikan kata-kata untuk meneduhkan atau mendatangkan damai sejahtera bagi orang-orang yang kami temui ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan yang benar di mata-Mu Tuhan. Biarlah melalui pengalaman Boas dan Rut ini, kami semakin mengetahui bahwa Tuhan juga berkenan untuk kehidupan kami. Ya Tuhan, kami tahu kadangkala perbuatan-perbuatan kami ini tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tetapi Engkau dengan sabar ya Bapa, menunggu supaya kami kembali dan menjalani jalan hidup kami ini di dalam jalan yang Engkau kehendaki itu. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami juga Tuhan semakin menyayangi keluarga kami, menyayangi orang tua kami, anak-anak kami, suami atau istri, mertua kami, dan seluruh keluarga kami. Kami juga ya Tuhan semakin mengasihi gereja-Mu, semakin merindukan Engkau ya Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami terdapat sebagai anak-anak Tuhan yang selalu mendatangkan kebaikan bagi orang lain juga. Terima kasih ya Bapa. Biarlah Engkau ada bersama dengan kami sepanjang hari ini. Dan kami mampu mengatakan ya Tuhan, bahwa Engkau akan membalaskan perbuatan yang baik dan yang benar. Dan Engkau akan mengaruniakan kepada kami sepenuhnya berkat-Mu itu. Baik kepada diri kami sendiri ataupun orang yang melakukan perbuatan-perbuatan baik dan yang benar itu. Sepanjang hari ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu saja. Agar Engkau Tuhan mengatur dan mengarahkan kami untuk tetap melihat langkah-Mu yang berada di depan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa dan mengucapkan segala syukur kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Ibu Bapak sekalian, marilah kita beraktivitas sepanjang hari ini dengan sukacita karena Tuhan memampukan kita dan memberkati hidup kita. Amin. Shalom. Horas, horas, horas.